Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Fajar Kurniawan dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi masa depan. Oke, kita lanjut komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini dirancang pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer pertama itu ENIAC, Electronic Number Integrator and Calculator, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. ENIAC dirancang pada tahun 1942 W. Moseley. Ya, ini dia gambar komputer generasi pertama. Bisa dilihat. Oke, lanjut. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter kubik. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 reli dan scalar, 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempatkan ruang 167 meter kubik. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John van Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai pada tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai storage program compact, yaitu sebuah konsep yang mempermudah memproses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori utama semua data. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDVAC, EDSAC, dan UNIVAC 1 dan 2. Dengan konsep itulah John dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke komputer generasi kedua dari tahun 1959 hingga 1964. Oke, ini dia gambar komputer generasi kedua. Bisa dilihat sendiri ya. Ya, oke. Kita lanjut penjelasannya. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Oke, komputer generasi ketiga dari tahun 1964 hingga 1970. Pada generasi ketiga, inilah teknologi integrated circuit atau IC menjadi ciri utama karena mulai digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Komputer IC berbentuk hybrid atau solid SLT dan monolithic MST. SLT adalah transistor dan diode diletakkan terpisah dalam satu tempat, sedangkan MST adalah elemen transistor, diode, dan resistor diletakkan bersamaan dalam satu chip. Ini adalah gambar komputer generasi ketiga. Bisa dilihat. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah karena menggunakan IC maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Menggunakan media penyimpanan luar, disket magnetik atau external disk yang sifatnya pengaksesan datanya secara acak. Penggunaan listrik lebih hemat, kemampuannya melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya juga semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Lanjut ke komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai 1980-an.
Ini gambar komputer generasi keempat tadi. Oke, kita lanjut. Komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada komputer 4 lebih kompleks dan integral. Sejak tahun 1970 ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Pertama, penggunaan large scale integration atau LSI yang disebut juga dengan nama bipolar large scale integration, merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut dengan chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. Selanjutnya, yang berbentuk chip untuk memori komputer internal, sementara generasi sebelumnya menggunakan magnetic core storage. Komputer generasi keempat Apple II, Apple III. Perusahaan Intel pada tahun 1971 memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004 yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz dan dapat mengakses 60.000 operasi per detik. Ini gambar dari komputer generasi keempat Apple II. Oke, kita lanjut. Komputer generasi kelima tahun 1980-an sampai sekarang. Ini contoh fotonya. Ya, kita lanjut ke penjelasan. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal yang pada tanggal 12 Agustus tahun 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM atau PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC kompatibel. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Joseph Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliun operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis Windows 86 seperti chip 286 yang diperkenalkan dengan 275 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Oke, kita lanjut komputer generasi ke-6 atau yang akan datang. Kita lanjut ke penjelasan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan sudah dapat mengagumkan dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini sudah saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Arsitektur komputer masa depan kemungkinan seperti ini. Ya, kita lanjut lagi. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia.
Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan datang. Bisa berkomunikasi langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Oke, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan tentang sejarah komputer dari generasi ke generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.